Halo rekan trader. Pada video kali ini kita akan membahas 6 saham yang dimana pergerakannya mulai menarik dan belum naik tinggi. Saham pertama ada Wood, SCMA, Java, ISAT, Tower, dan Artok. Nah, pertama kita akan lihat saham Woods. Dimana di sini kita lihat untuk jangka pendek trennya masih downtrend di sini, dan di 2 minggu terakhir terlihat sudah mulai keluar ya. Di sini dia Woods sudah mulai keluar, sempat menembus resisten 755, tertahan di resisten 790 dan dia pullback. Dan di sini jangka pendek pada chart dia membentuk pola. Nah, di sini ada pola double bottom kecil di sini. Dan untuk saat ini terbuka potensi untuk Woods rebound. Jadi kita bisa melakukan spekulasi buy di area dekat support di 720. Potensi reboundnya pertama dia di 755, kemudian dia akan mencoba resisten 790, dan bila tembus dia akan valid membentuk break pola double bottom dengan target untuk lebih panjang ke 865 ya. Untuk mid term ya, untuk jangka menengah masih downtrend, dan untuk jangka menengah dia potensi polanya cukup lebar di sini, yaitu polanya lebih ke arah descending di sini ya untuk jangka menengahnya ya. Dengan supportnya masih sama di 720 dan arahnya sama seperti tadi, mengarahnya ke area 865. Nah, berikutnya kita akan lihat saham Surya Citra Media atau SCMA. Nah, SCMA ini dapat kita lihat trennya masih downtrend panjang ya. Yang menengahnya masih downtrend. Nah, namun menariknya di sini yaitu pergerakan SCMA mulai bergerak sideways di range-nya 235 sampai 278. Nah, pergerakannya di sini dia mulai bergerak ranging. Dan yang menarik yaitu volumenya dia cenderung naik. Harga belum kemana-mana ya, harganya masih bergerak sideways ya. Namun volumenya semakin lama semakin besar. Dari Jumat kemarin lebih besar lagi. Dan di sini MACD-nya ada potensi dia untuk menjadi positif. Nah, konfirmasi SCMA keluar dari downtrendnya yaitu ketika nanti dia bisa break keluar dari downtrend ya, menembus area resist 268 sampai 278. Nah, kalau dia bisa break keluar dari area resisten ini, maka SCMA potensi mulai bergerak uptrend dengan target terdekat menuju ke 294 sampai 390. Nah, berikutnya kita akan melihat Java Confit atau Java. Nah, ini polanya masih downtrend, namun jangka menengah dia ada untuk pola descending juga ya untuk jangka menengahnya. Jadi polanya lebar di sini dengan supportnya ada di 1545. Nah, seperti ini. Nah, untuk jangka pendeknya ini downtrend dan 2 minggu terakhir sudah keluar ya. Di sini dia sudah keluar dari downtrend jangka pendek. Masih gagal menembus resisten 1630. Nah, ini ada dia pullback lagi. Nah, ini akan menjadi area
spekulasi buy yang cukup menarik ya, di area dekat mendekati support kuatnya di 1545. Nah, sekarang harga masih di 1570 dengan high 1590. Jadi di bawah 1400 nih makan area support ya, di area support. Jadi 1550 sampai 1600 makan area buy untuk spekulasi buy on support yang cukup bagus. Nanti apabila supportnya kuat, nah ini ada potensi untuk rebound mental menguji resist 1630 lagi, atau bisa dijadikan area jual untuk trade jangka pendek. Yang di sini dapat kita lihat sempat naik dan MACD-nya masih di area positif walaupun tertekan 3 hari, tapi tampaknya tekanan jualnya tidak terlalu besar. Ini ada kesempatan yang tertarik dengan Java, ini ada kesempatan menarik untuk entry. Nah, sebelum kita lanjut ke saham berikutnya, saya akan coba menawarkan suatu program membership dari Rob Chameleon Trader, di mana nanti rekan-rekan bisa mendapatkan rekomendasi dan bisa menanyakan apa saja tentang saham, baik kondisi saham tersebut ataupun bila ingin masuk, bagaimana trading plan yang baik untuk masuk di saham tersebut. Rekomendasinya lebih bersifat swing trade, ya kita masuk di awal-awal uptrend dan kita tetap hold sampai uptrendnya berakhir, dan nanti akan diberikan panduan bagaimana cara memasuknya dan holdnya, dan baik saat keluarnya pun juga diberitahukan. Nah, saham berikutnya kita akan lihat yaitu Indosat. Nah, saham Indosat ini dapat kita lihat trennya juga masih terlihat downtrend. Nah, namun di minggu lalu ya, satu minggu kemarin terlihat ada kenaikan volume dan harga break ya, keluar dari downtrend menguji area resisten di 5825 sampai 6000. Nah, namun harga kembali turun koreksi dan ini membuat kesempatan untuk melakukan buy and weakness. Karena harga kembali turun mendekati area support ya, area support. Ini ada chance untuk melakukan spekulasi buy dengan target dia akan kembali naik ya, menguji kembali area resist 5825 sampai 6000. Bila berhasil break, ini akan lanjut menguat ke area resisten berikutnya di 6450 sampai 6600. Ya, dilihat dari MACD-nya pun masih cukup bagus, jadi turunnya ini pun tanpa volume ya, volume makin cenderung turun. Dapat kita lihat di sini MACD-nya tidak sampai dead cross kembali. Jadi untuk ISAT cukup menarik, resiko sangat rendah ya, cukup rendah dengan reward yang masih panjang ya untuk ISAT ini. Berikutnya yaitu Sarana Menara Nusantara atau Tower. Nah, Tower ini juga baru saja keluar dari downtrend jangka menengahnya. Ini downtrend terus dia ya, ini Tower downtrend terus, dan ini di Februari mulai bergerak sideways dan dia sudah keluar dari channel downtrendnya. Nah, ini akhirnya di sini dia akhirnya keluar, terlihat terkoreksi dan kembali mantul dari support utamanya ya di 1000, area kuat angka 1000 dan berhasil rebound. Nah, ini potensi besar untuk naik ya, karena dia sudah mulai keluar dari downtrend dan mulai bergerak sideways, tinggal menunggu konfirmasi pergerakan uptrendnya, yaitu nanti ketika Tower berhasil menembus 1070. Nah, ini dia akan start mulai bergerak uptrend
bila bisa break dan naik ke atas 1070. Target terdekat 1140, kemudian 1210. Jadi masih cukup oke nih ya untuk risk and rewardnya. Jadi risknya tetap 5% dengan rewardnya cukup besar ya, bisa 10 sampai 20% ya. Nah, di sini kita lihat juga MACD-nya pun tidak menunjukkan tekanan jual yang besar ya. Di sini dapat kita lihat selama di atas downtrend channel masih cukup oke ya. Ditambah volumenya sudah mulai bagus akumulasinya. Nah, untuk saham terakhir kita akan melihat Bank Jago atau Arto. Nah, ini Arto juga dapat kita lihat ini ada pola downtrend ya, ini pola falling wedge dan ini sudah keluar dari downtrend, sempat naik di area resist di sini tertahan dan kemudian turun pullback dan naik kembali. Nah, ini key point-nya nanti ada di 15.950 dan nanti ke depan ini bisa bertahan di atas 15.950. Ini akan cukup potensi besar si Arto akan lanjut ya. Ini lanjut uptrend ya. Konfirmasinya uptrend lanjutnya di 16.800. Dia ada potensi untuk lanjut menguat menuju ke 18.000 sampai 19.000. Dan untuk patokan batas bawahnya itu ada di 15.000. Ini selama dia walaupun nanti minggu ini dia terkoreksi lagi ya, selama dia Arto bertahan di atas 15.000 masih disarankan untuk hold. Ada chance dia akan bergerak sideways lebih dulu dan baru akan lanjut naik. Jadi untuk batas support utamanya ada di 15.000 ya. Jadi kalau sama ini tembus ke bawah, nah langkah baiknya kita akan untuk entry lagi lebih baik menunggu ke area support berikutnya ya di 13.500 sampai 14.400 ya, kisaran 14 ribuan. Baru kita entry lagi karena dia akan membuka potensi untuk double dia dan double bottom ya. Ini potensi berikutnya ya, skenario berikutnya. Bila skenario bullish uptrend yang sekarang ini dia gagal. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan dalam membantu trading. Terima kasih.